Inovasi unik hadir dari Bandung, Jawa Barat. Seorang wirausahawan muda, Nurman Faryeka Ramdhani, pelaku UMKM asal Bandung, menciptakan sepatu dari kulit ceker ayam melalui brand Hirka Shoes. Produk Hirka merupakan sepatu berbahan dasar kulit kaki ayam yang telah melalui proses riset dan pengolahan khusus sehingga bisa menjadi material olahan yang bernilai tinggi. Ia dikenal sebagai orang pertama di dunia yang menghadirkan sepatu berbahan kulit kaki ayam. Produk Hirka tak hanya dipasarkan di Indonesia, tetapi juga mulai menyasar pelanggan internasional. Ide ini lahir dari keinginan Nurman menciptakan bahan alternatif yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kulit satwa eksotis seperti ular atau buaya. Dengan inovasi yang tak biasa, Nurman tidak hanya menciptakan produk fashion yang unik, tetapi juga memberi nilai tambah bagi industri bahan lokal dan membuka peluang bisnis baru di dunia fashion. Sebuah contoh nyata bagaimana kreativitas bisa menghasilkan manfaat luas bagi masyarakat dan lingkungan. Selalu ada hikmah. Masya Allah. Istilah Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah agar supaya kita mendapat nikmat yang lebih banyak insya Allah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kali ini kita mengambil hikmah yang keren, luar biasa dari seorang pemuda namanya Kang Nurman Faryeka. Ya, beliau bisa melihat peluang dari sesuatu yang mungkin menurut kita nggak ada harganya, yaitu ceker ayam. Oleh beliau diambil kulitnya sampai jadi karya seperti ini nih, udah terpampang di meja. Nanti kalian lihat, jadi sepatu estetik berkualitas. Dari itu dia tadi ceker ayam, ya. Dan sudah ada brandnya sendiri namanya Hirka. Kita tanya-tanya aja langsung ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Nurman ya? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ini izin tanya-tanya tentang ini keren juga, masya Allah. Dari kapan ini pertama kali bikinnya? Kita mulai dari riset itu dari 2015 kok. Jadi 2015. 2015 kita mulai, 2015 kita start untuk risetnya kok. Kok pernah dengar sebelumnya kulit ceker ayam? Kulit ceker ayamnya mah tahu, di seblak biasanya tapi. Nah sekarang kita coba mengalihkan fungsinya. Iya. Yang tadinya biasanya dikonsumsi, kita coba beri satu sentuhan yang dimana jadi salah satu aksesoris item sepatu gitu kan. Jadi sepatu ya? Betul. 2015. Dari 2015. Tadi sebut kita berarti ada timnya lagi, ada teman-teman, nggak sendirian? Ada ayah sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi ini tuh formula yang ayah saya temukan saat beliau masih kuliah, tapi beliau tidak lanjutkan, dan saya coba lanjutkan sih kok. Jadi dari awalnya ayah saya sudah bikin, tapi belum sampai final lah. Udah jadi sempat dibikin sepatu? Sudah sempat dibikin sepatu, tapi masih banyak hal yang perlu dikembangkan lah. Nah akhirnya saya kembangkan, sempurnakan. Oke. Kenapa akhirnya milih ceker waktu itu yang dijadikan bahan? Nah, ini yang jadi unik sebenarnya kok. Awalnya tuh sebenarnya keresahan saya. Jadi di 2015 saya ada beberapa usaha lain lah yang saya jalankan saat itu. Oh gitu. Cuman kendalanya saat itu adalah produk dari luar yang masuk ke Indonesia, yang akhirnya kita bersaing gitu kan, dan sudah mulai masuk ke persaingan harga yang notabene ketika sudah masuk ke persaingan harga itu tidak sehat. Kita akan sulit bersaing dengan mereka yang produksinya nyampe banyak sekali ya. Betul kok. Jadi dari situ saya coba mikir produk seperti apa yang akhirnya kita punya value, atau kita bisa kasih benefit lain ke customer, kita bisa kasih value lain, bukan hanya sekedar produk, tapi mereka bisa dapat meaningsnya, mereka bisa dapat feel-nya, rasanya gitu kan. Dan akhirnya gimana caranya kita membuat produk yang memiliki nilai lebih lah. Saya lihat ya. Boleh. Insya Allah. Silahkan. Tuh. Dan teman-teman tahu ya, kulit ceker atau kalau misalnya kayak hewan didiemin gitu kan nanti bisa terjadi pembusukan. Nah ini tadi kok ngobrol-ngobrol sedikit, ada namanya istilahnya disamak. Pokoknya tadi ngira pakai formalin, tapi katanya kalau pakai formalin itu keras. Keras, betul. Nggak lentur. Betul. Jadi kaku ya. Nah disamak ini ternyata sudah kita temukan ya di hadis-hadis Nabi itu juga memang kulit kambing itu disamak sampai akhirnya bisa digunakan. Nah, tapi mungkin banyak yang nggak tahu disamak itu diapain sebetulnya. Oke, kita bicara soal proses pengubahan dari raw materials menjadi materials jadi siap guna nih kok. Jadi pertama yang kita lakukan adalah penyisitan, pemisahan antara daging, kulit, dan tulangnya. Setelah itu dicabutin. Betul. Nah, setelah itu masuk ke beam house untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang menempel di kulit.
Oh, itu yang bikin Sehingga- busuk soalnya. Betul, tidak terjadi defect lah gitu. Nah, yang ketiga masuk ke pre-tanning sebelum penyamakan nih, preparation. Heeh. Kulitnya kita kembangin dulu, gimana caranya kimia-kimia nanti yang masuknya bisa lebih mudah dan lain-lain. Nah, nanti masuk ke tannering nih. Nah, ini masuk ke tanning nih, ini penyamakannya. Nah, di proses penyamakan ini pengubahan dari material mentah ke material setengah jadi. Heeh. Nah, terus proses terakhir adalah finishing. Nah, di sini kalau misalnya mau kasih warna, terus juga mau Iya ya, ini jadi ada dibentuk warnanya. dan lain-lain, itu di finish Tuh, sampai jadi. alhamdulillah. Terus gimana respon ayah nih? Akhirnya karyanya disempurnakan. Dulu kan katanya belum jadi, belum selesai. Nah, sebenarnya banyak banget kok jadi karya yang beliau hasilkan, salah satunya ceker ayam gitu. Beliau juga nggak nyangka bahwa ternyata bisa ya dikomersilkan. Yang awalnya hanya jadi bahan riset aja, yang awalnya cuman pengen gimana caranya dari material yang tidak memungkinkan untuk dibuat produk bisa jadi produk. Tapi akhirnya kita coba jual dan kita coba memperluas jangkauan informasi yang kita sampaikan ke masyarakat, dan itu yang ngebuat ayah seneng sih gitu, karena bisa ya ternyata gitu. Masya Allah, hebat. Anak papa gitu ya. Masya Allah. Dia gimana ketahanan dibandingkan dengan orang kan biasanya pakai apa? Kulit sapi mungkin ya atau apa? Oke. Ketahanannya gimana? Setara atau emang agak lebih rapuh gitu? Nah, perbandingannya sebenarnya antara kulit ceker ayam dengan kulit-kulit yang lainnya gitu. Kalau misalnya ceker ayam kita ada sambungannya kok di sini. Nah, ini yang ngebuat sebenarnya jadi rentan. Tapi Oh ini ya. betul. Karena kan ya cuman segitu-gitunya, kecil, jadi kudu ada sambungan. Terus? Tapi kita coba sempurnakan itu dengan menggunakan material tambahan. Jadi ada penopangnya. Ini betul. Kalau ini dari apa? Itu ada kanvas di belakangnya. Gitu. Atasnya ceker ayam. Kalau ceker di ayam atasnya tuh ceker. kulitnya kayak gini. Heeh. Ini kulitnya. Coba pengen pegang langsung. Boleh, silakan kok. Nah, itu kulitnya, itu pure kulit. Pure kulit ya. Ini Pure biasa kalau ayam itu di bagian yang kulit itu paling nyerap bumbu biasanya, paling gurih biasanya. Betul. Alhamdulillah. Nah, lihat ini benar-benar dari asli ini. Ya. Betul. Dan dimanfaatkan. Pemirsa, keren banget nih inovasinya. Penasaran dengan obrolan selanjutnya dengan A. Nurman? Jangan kemana-mana. Tetap di SA, selalu ada hikmah. Ini ternyata ketahanannya luar biasa ya. Ceker. Alhamdulillah. Nah, sumber cekernya berarti dari mana nih? Jadi kita ada beberapa supplier kok. Iya. Di antaranya ada tukang sayur keliling kok.